Iya benar-benar. Jadi anak-anak ini sebenarnya sudah pernah menampilkan tarian ini pada open house tahun ini. Ya, ternyata mereka masih mengingat gerakan-gerakan yang mungkin sudah beberapa bulan lalu. Ya, jadi sangat hebat sih mereka. Luar biasa. Baiklah Monik, kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu seminar dari tuan rumah ternyata Monik. Iya, benar sekali. Jadi hari ini spesial sekali, tuan rumah mengisi seminar kita juga hari ini Monik, yang tentunya pustakawan hebat juga. Iya benar, dan kita impor langsung dari jauh-jauh nih. Dari mana nih? Dari Aceh ya? Dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya. Malang Buana, mungkin nanti beliau yang akan menyampaikan langsung ya. Iya. Perjalanan romantis salah ya. Perjalanan dari karir Pak Dadan. Oke, kepada Pak Dadan dari semangat kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dari tim Jawara Internet Sehat Sulawesi Tengah, kemudian yang saya hormati Ibu Direktur Sekolah Sukma Bangsa Sigi, juga yang saya hormati Ibu reporter kita sudah hadir di sini, kemudian guru-guru semuanya yang saya hormati, dan anak-anak yang saya banggakan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, merupakan hari yang berbahagia, Hari Kunjung Perpustakaan 14 September yang selalu kita peringati, kita laksanakan sebuah peringatan, tapi tidak hanya sebatas peringatan. Kenapa dilaksanakan ini Hari Kunjung Perpustakaan? Karena saya melihat bahwa perpustakaan itu sangat penting, sangat vital di dalam lembaga perpustakaan, sangat utama di dalam lembaga lingkungan pendidikan, mau sekolah, mau universitas, pasti ada perpustakaannya. Karena semuanya menganggap, semua yang sudah tahu bahwa perpustakaan itu perannya sangat penting dan merupakan vital di dalam sebuah lembaga pendidikan. Makanya diadakanlah peringatan Hari Kunjung Perpustakaan. Kenapa hari kunjung? Supaya ingat kapan kita berkunjung. Sebulan sekali, seminggu sekali, apakah berkunjungnya paksaan atau niat sendiri, itu perlu kita ingat. Kenapa? Kita rayakan ini, kita peringati ini hari kunjung, ya, karena kita harus sadar bahwa perpustakaan itu salah satu tempat yang sangat strategis, yang sangat nyaman, yang sangat menyenangkan, dan sangat punya peran penting strategis di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, di dalam belajar mandiri. Coba kalian, pasti sedikit-sedikit kalau ada tugas kemana? Kemana kalau ada tugas carinya? Ke perpustakaan cari. Kalau ada tugas baru ke perpustakaan, ya. Nah itu. Jadi, Abi lihat kalau kalian itu ada tugas balik ke perpustakaan saja, karena perpustakaan punya peran penting, sangat strategis dalam mengembangkan diri, dalam belajar di perpustakaan. Kenapa sangat strategis dan nyaman? Karena sumber informasi ada, tempatnya enak, nyaman, difasilitasi, ya, tempat belajarnya rapi, bersih, ya. Nah itu makanya ini diperingati, tujuannya supaya bertanya kepada diri sendiri, kapan kita datang ke perpustakaan. Tidak ada profesor, doktor, ataupun apapun yang tidak pernah ke perpustakaan.
Artinya tidak ada satupun yang karena scroll TikTok itu jadi profesor, tidak ada. Ya, yang jadi profesor itu yang datang ke perpustakaan, rajin belajar, mandiri, mengembangkan ilmu pengetahuannya. Ya, nah makanya di hari memperingati hari kunjung perpustakaan itu kita supaya ingat kembali untuk datang ke perpustakaan. Diakui tidak diakui dalam diri kita, peran perpustakaan sangat penting. Ketika mahasiswa dari sumber referensi kemana? Ke perpustakaan. Mau jurusan apapun pasti ke perpustakaan. Karena kita nggak mungkin beli seluruh buku yang kita butuhkan. Tidak mungkin. Makanya perpustakaan itu kadang khawatir. Khawatir itu menyedihkan. Ketika dibutuhkan diaku, ketika nggak dibutuhkan dibuang. Ya, tidak penting. Banyak sekolah-sekolah yang tidak ada punya perpustakaan. Kalian harus bersyukur. Kalau kalian berkunjung ke sekolah lain, coba cek mana perpustakaannya. Ada namanya saja perpustakaan, di dalamnya gudang semua. Bahkan ketika ada asesor datang, mana perpustakaan itu, perpustakaan tulisannya perpustakaan pendidikan ditutup. Oh iya ada. Kalau gitu saja. Padahal tidak ada perpustakaan itu. Nah itu. Jadi kalian harus bersyukur kembali. Aku ingatkan bahwa memang peran perpustakaan itu sangat vital di dalam dunia pendidikan. Dirasa atau tidak dirasa, kita semuanya butuh perpustakaan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau seperti itu kita harus tahu dong. Harus kenal dengan perpustakaan. Oke, jadi Abi kenalkan. Saya kenalkan tentang perpustakaan, ya. Tidak perlu kenalan lagi ya, karena memang sudah kenal semuanya. Ya. Jadi yang pertama Abi kenalkan, apa sih perpustakaan itu? Pertama, perpustakaan itu sarana belajar mandiri. Oke? Sarana belajar mandiri. Kalau kita mau mengembangkan ilmu pengetahuan kita, ingin tahu semuanya yang kita ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu sosial, ilmu politik, karena di perpustakaan itu ada, ya, itu namanya decimal classification. Seluruh ilmu itu sudah diatur dalam perpustakaan. Umpamanya nomor 100, kalian ke perpustakaan kan ada nomornya. Mungkin yang mahasiswa pasti yang pernah kuliah pasti mengenal. Kalau ke perpustakaan, ke sumbernya dulu, ke katalognya dulu, pasti nomor berapa ini? Nomor 300. Oh, ekonomi. 300 sosial. 340, 330 ilmu pendidikan. Jadi semuanya ada. Dari mulai 100 ilmu psikologi, ilmu psikologi 100, kemudian 200 ilmu agama, bukan ilmu psikologi, ilmu IT juga masuk ke 100. Ilmu agama 300, ilmu sosial 400, bahasa 500, ilmu terapan, ya, 500 ilmu murni. Ilmu benda apa? Fisika, kimia, biologi, ya. Jadi kalian ke perpustakaan itu ada nomornya. Ada katalog yang pernah Abi sampaikan, cari di katalog itu ya, nomor berapa gitu. Kemudian 600 ilmu terapan yang tadi itu. Ilmu terapan apa? Ilmu membuat pesawat. Nah, ilmu membuat pesawat itu bukan hanya kimia saja, fisika saja, tapi perpaduan ilmu yang lain, makanya disebut ilmu terapan. Kemudian ada 700 kesusastraan, ya. Jadi kesusastraan ada di 700, ya. 800 seni, kemudian 900 sejarah. Jadi nomor satu perpustakaan sarana pengembangan belajar mandiri, ya, belajar mandiri. Kalian merasakan nggak bagaimana pentingnya belajar mandiri?
Ya, kalau bukan sama kita, sama siapa lagi? Ya, itu. Jadi satu, sarana belajar mandiri, bisa membaca di sana. Sudah tahu semuanya, membaca jendela dunia. Tanpa dibaca tidak terbuka jendelanya. Ya, dipegang saja bukunya. Ya, buku satu bulan belum tamat-tamat. Ya, pada 3 hari bisa dibaca habis. Gitu. Nah, jadi buku jendela dunia. Tapi kalau tidak dibuka, tidak terbuka jendelanya. Kenapa jendela dunia? Karena dengan baca buku kalian bisa jalan-jalan ke Eropa. Dengan membaca, oh tahu budaya di sana seperti apa, oh tahu kebiasaan di sana seperti apa, ingin tahu kebiasaan di Mesir bagaimana, itu dengan membaca buku. Makanya dikatakan buku jendela dunia. Tidak akan merasa tahu buku jendela dunia kalau kita tidak pernah baca, gitu. Ya. Yang kedua, masih yang itu, masih kita membahas belajar mandiri, ya. Jadi dengan belajar mandiri ada istilah mengatakan buku adalah alat untuk menyalakan api imajinasi kita. Ya. Jadi tanpa membaca kita, imajinasi kita terbatas, hanya ilmu yang ada saja. Makanya Abi ingatkan di hari kunjung perpustakaan ini, untuk berkunjung perpustakaan, kemudian setidaknya membuka buku. Karena di perpustakaan itu gak ada yang lain, gak ada alat elektronik yang lain, cuma buku. Jadi setidaknya lihat buku, setelah lihat buku, lihat covernya, tertarik. Makanya dibiasakan sebetulnya di dalam sebuah keluarga, ini bukan siswa saja, kita juga semuanya, anak itu dibawa ke toko buku, ke perpustakaan, atau kemana saja yang baca buku, ya, itu supaya terbiasa melihat buku, covernya, oh lihat covernya bagus. Dia belum tertarik membaca, dia belum tahu pentingnya membaca, belum. Sodorkan saja bukunya, ada gambar kereta api bagus, apa sih, dibaca sedikit. Jadi memang kita itu kadang terlihat oleh covernya dulu baru tertarik, oleh tampilannya dulu baru tertarik, tidak apa-apa. Ya, makanya kalian tidak punya imajinasi apa-apa, tidak punya bayaran apa-apa, datang saja ke perpustakaan, lihat-lihat buku, ini menarik, dilihat, baru duduk dibaca. Nah seperti itu. Jadi kalau tidak kalian jenuh-jenuh, kalau jenuh di asrama nggak ada kegiatan, pas belajar mandiri, gunakan pagi-pagi itu datang ke perpustakaan. Mau ngapain? Nggak tahu, kau datang aja, lihat. Akhirnya tertarik dengan sendirinya. Karena ilmu itu harus dicari. Ilmu itu harus dicari. Tolabul ilmi, kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Carilah ilmu. Ya. Jadi kalau duduk saja dengerin speaker ceramah ataupun dengar HP, itu tidak ada usaha mencari. Ya. Datang ke perpustakaan, cari ilmu. Bergerak, berjalan, karena harus dicari. Ya. Itu hikmahnya berbeda dengan duduk saja mendengar. Hikmahnya beda. Jadi dengan datang membaca, walaupun 15 menit kalian baca, sisanya bercanda. Sisanya bercanda dengan teman, itu yang 15 menit itu kalian baca benar-benar itu akan nempel. Berbulan-bulan, saya pernah baca, ingat, sangat menarik, itu akan lama nempelnya. Beda dengan kita hanya mendengar saja, seperti itu. Nah itu yang pertama sebagai sarana belajar mandiri. Yang kedua, sarana untuk rekreasi, ya, rekreasi. Jadi kalian kalau mau rekreasi ke perpustakaan saja, insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Tidak punya uang, insya Allah bahagia. Ke perpustakaan aja sampai dengar musik, instrumen atau musik yang kalian suka.
kemudian kalian ambil buku, baca, tahu-tahu 15 menit kemudian tertawa karena mau baca novel. Ya, mau baca novel. Atau 15 menit kemudian kalian menangis. Ya, seperti itu. Itulah perpustakaan itu sebagai sarana hiburan. Ya, mungkin kalian sudah merasakan ya baca novel nangis sendiri, atau baca novel tertawa sendiri, senyum sendiri sambil baca novel itu. Tapi sering melihat yang sering membaca, berarti lagi membaca yang asik gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalian ingat dalam otak ini untuk mengembangkan diri itu bukan ke gadget, ke HP, bukan. Ya, untuk mengembangkan diri itu, meningkatkan kapasitas itu ke perpustakaan. Walaupun tidak tahu tujuannya apa, datang saja ke perpustakaan. Ya, buku duduk, sering banget, ambil dulu, apa banget, sering kayak gitu, ambil, itu aja, seperti itu. Walaupun tidak ada tujuannya nggak apa-apa, datang dulu, baru lihat. Ya, seperti yang Abi sampaikan tadi, tidak ada profesor karena main-main gadget gitu-gitu, main TikTok gitu-gitu, tidak jadi profesor, tidak. Ya, tapi kalau ke perpustakaan kalian baca, apalagi lebih tingginya itu membuat penelitian, tapi penelitiannya menggunakan metode pustaka dengan membandingkan beberapa bacaan. Nah itu. Jadi kalian itu bisa untuk mengembangkan diri datang ke perpustakaan. Beda dengan TikTok, ya. Bukan keilmuan, ada keilmuannya, cuma lebih ke hiburannya, bermainnya, ya. Nah seperti itu. Itu yang kedua. Jadi yang kedua sebagai sarana apa? Rekreasi. Tidak punya uang, tidak punya modal rekreasi, datang ke perpustakaan. Hari Minggu datang ke perpustakaan. Nanti di rumah mau ke perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten, perpustakaan desa, perpustakaan anak, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tempat bertemu dengan penulis dengan gratis, ya, bertemu dengan penulis secara gratis. Di perpustakaan itu penulis semua itu, setiap buku penulisnya banyak. Kalau kalian datang ke penulis ingin tahu ceritanya bagaimana, mendengarkan cerita dia, itu biayanya mahal dan tempatnya jauh. Kalau kalian datang ke perpustakaan, kita semua juga datang ke perpustakaan itu secara otomatis kita bertemu dengan pemikir-pemikir penulis, langsung dengan pikirannya, karena dia nulis dibaca, syaratnya tetap dibaca. Ya, pergi ke perpustakaan tidak baca ya nggak apa-apa, sebentar, nanti lama-lama juga tertarik. Ya, nah, jadi bertemu dengan penulis, para pemikir. Ya, setiap buku ada penulisnya. Kalian baca ini siapa sih penulisnya? Oh ini, saya ingin tahu pengarangnya, saya ingin tahu. Jadi semuanya dibaca. Jadi syaratnya dibaca untuk supaya kenal kepada penulis. Jadi setiap perak itu kan banyak, ada 30 buku, berarti 30 penulis. Kalau kalian datang ke penulis itu di mana nih? Dari Jawa, dari mana nih? Dari Sumatera. Kapan ketemunya? Tapi dengan baca buku kita bisa mengenal biografi penulis dan mengenal tulisannya dia, karangannya dia, pemikirannya dia. Jadi bukan hanya datang ke perpustakaan hanya belajar saja buku bacaan, buku teks. Tujuannya ada belajar mandiri di pagi hari, belajar mandiri, manfaatkan datang ke perpustakaan, ya, membaca, duduk, disediakan sofa yang nyaman, disediakan karpet, sekarang digulung karena udah potel-potel, ya, karpet. Nah, makanya sudah di karpetnya dari batu, aman. Kita ya,
Dan seperti itu. Jadi bisa baca recehan. Kedepannya Abi lagi merancang bagaimana membacanya kayak di kafe. Ya, nanti kursinya tinggi, ada jendela, lihat ada gunung. Nah, seperti itu. Lagi berpikir Abi supaya kalian bagaimana membaca itu sampai lihat pemandangan. Di dalam perpus lihat pemandangan, kursinya tinggi kayak di kafe. Nah, seperti itu. Atau kursi lipat di dinding bisa. Nah, bagaimanapun caranya supaya menarik datang ke perpus, tapi nggak mau disediakan ayunan, kan udah gede kalian untuk ayunan. Nah seperti itu. Nah itu yang ketiga, Jadi sebetulnya banyak keunggulan perpustakaan itu, fungsi perpustakaan itu. Di samping ada layanan internet walaupun baru satu ya. Tapi kalian jangan tergantung sama internet, tetap harus baca dulu, ya baca. Karena di internet itu kalian kalau tidak pandai-pandai sekali di dalam memilih banyak iklannya. Tapi kalian tidak berniat untuk membuka apapun, cuma banyak iklan yang nggak baik, akhirnya kalian ngeklik itu kelihatan. Nah, itu banyak godaannya. Kalau di buku nggak ada godaannya. Ya, murni. Ya, tidak ada godaannya. Nah, diklik, akhirnya kena virus, akhirnya muncul terus video itu, foto itu. Ya, nah, jadi kalian untuk sering menggunakan buku, lebih utama menggunakan buku walaupun tidak bisa dibentuk karena godaan-godaan kayak itu sangat tinggi ya. Tapi harus disisihkan waktu baca buku, harus disisihkan waktu untuk baca buku. Abi juga ke anak Abi nggak melarang untuk main HP, tidak, cuma disediakan kita sediakan buku untuk sediakan untuk yang lain ya, tidak melarang. Gadget juga penting untuk mencari informasi, tetapi harus pandai-pandai caranya dan jangan mudah tergoda sama iklan, diklik untuk apa, diklik untuk apa. Nah seperti itu. Apalagi ya? Ada yang bertanya tentang mengenal perpustakaan? Ingin bertanya silahkan, langsung aja ya. Ada yang bertanya boleh ya Pak, ada nggak yang tidak pernah ke perpustakaan jadi profesor? Tidak ada ya. Jadi kalian harus tetap datang ke perpustakaan, gunakan buku itu dengan baik, baca buku, yang penting baca, karena dengan membaca tuh tidak ada yang tidak baik ya. Datang ke perpustakaan, baca, insya Allah ada positifnya, tidak ada negatifnya. Kalau buka internet itu pasti ada negatifnya. Kalau baca buku tidak ada negatifnya. Walaupun tidak dibutuhkan sekarang, nanti akan bermanfaat. Ya. Jadi memang pesan utamanya dari hari kunjung perpustakaan itu kalian datang ke perpustakaan dan rindu membaca. Rindu membaca, bukan rindu kepada yang lain. Rindu membaca. Ya. Karena memang kalau di dalam Islam ada perintahnya Iqra, baca, dan itu perintah pertama. Perintah pertama itu bukan sholat, puasa, ibadah haji, zakat, tidak. Perintah pertama itu bukan sholat, tapi Iqra, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya membaca itu baca doa dulu. Nanti dengan membaca kalian hebat, pinter, bisa apapun, bisa membuat sesuatu, bisa menemukan sesuatu tanpa Bismillahirrahmanirrahim, tanpa baca doa dulu Bismillah. Akhirnya seolah-olah kepintaran yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan itu hasil murni 100% hasil manusia, tetapi Tuhan yang memberikan kecerdasan, Tuhan yang memberikan kepintaran.
Tuhan yang memiliki semuanya. Tapi tetap dengan usaha yang sempurna. Oke, ada yang bertanya? Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Yanggreni. Saya ingin bertanya, semisalnya saya memiliki bakat merangkai kata hingga jadi berita. Nah, kira-kira adakah rekomendasi web yang bisa saya jadikan tempat untuk menyalurkan atau meningkatkan bakat saya tersebut? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya ya. Bagaimana cara mengembangkan bakat, menambah referensi? Saya lagi nulis nih, saya lagi menulis. Ada gak rekomendasi website untuk supaya tulisan saya itu bisa lanjut dengan sumber referensi? Karena menulis itu kalau tanpa referensi kita berat menulisnya, karena tidak ada referensi. Ada gak sumbernya? Itu ya. Jadi untuk sumbernya sekarang lebih mudah. Ya, di samping Google, kita mencari di Google, ada juga sumber referensi. Kita menggunakan namanya yang saat ini free, tapi sangat bagus, ya. Menggunakan AI dari Internet Explorer, ya, bukan dari Google Chrome, ya. Jadi ada namanya Bing, ya, Bing. Bing itu versi AI terbaru. Jadi kalau versi AI lama itu yang versi 3.4, itu informasinya amburadul. Kita klik yang informasi yang kita butuhkan, padahal bohong informasinya. Nggak cocok, nggak pas. Itu. Jadi kalian dengan sembarang menggunakan ini mentang-mentang AI dari internet, dicari ini negara yang terkuat di dunia, keluar dari satu apa nomor 2 apa. Nah, AI yang versi lama, yang tidak berbayar, yang free, itu informasinya kadang tidak tepat, informasinya tidak valid. Kalau kita menggunakan AI yang versi 4 yang sekarang, yang menggunakan Bing yang gratis dari Internet Explorer, itu akurat. Termasuk sekelas Sarjana Bangsa Sigi yang baru ini tahun 2021 sudah masuk, sudah ke record, gitu ya, sudah bisa muncul ketika ditanya. Ya, jadi salah satunya sumber referensinya kalau di dunia internet itu menggunakan AI yang Bing yang baru, ya. Kalau membaca buku, gunakanlah ensiklopedia. Ensiklopedia mungkin di sini belum lengkap ya. Nanti ada ensiklopedia atau membaca kamus tapi yang lengkap juga, gitu ya. Kalau untuk baca berita, sumber ensiklopedia yang lebih bagus. Sumbernya apa? Pakai ensiklopedia. Ya. Ensiklopedia itu sumber pengetahuan yang dirangkum dari berbagai macam subjek. Ya, umpamanya ensiklopedia Islam. Ensiklopedia Islam itu dari subjek Islam ada. Ensiklopedia ekonomi, subjek ekonomi itu ada. Karena ekonomi itu dibagi-bagi, ada ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi terapan, UMKM dan sebagainya. Jadi macam-macam. Jadi yang tepat untuk membaca sumber referensi membuat tulisan berita itu ensiklopedia. Nah, kalau di internet itu menggunakan Google juga bisa, cuma harus pintar pilihnya karena sesuai informasi itu ditentukan, ya. Atau menggunakan Bing, ya, yang gambar B itu nanti kalian bisa cari Bing menggunakan Internet Explorer. Jadi caranya hanya di Internet Explorer, itu tidak berbayar. Kalau yang berbayar itu mahal, ya, yang berbayar mahal. Itu saja mungkin. Bagus pertanyaannya, luar biasa. Ada lagi? Ya, silakan. Fikram ya, ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin bertanya tentang siapa orang pertama yang mendirikan namanya perpustakaan. Oke, tepuk tangan untuk Fikra. Luar biasa ya. Jadi siapa orang pertama yang mendirikan perpustakaan? Ya, tapi bukan di sini ya, bukan. Oh, di sekolah semua organisasi ini ya. Di sini kita dirikan sama-sama tahun 2021. Nah, jadi perpustakaan itu sejarahnya itu masa kepemimpinan yang kalau yang Abi tahu gitu ya. Memang dari zaman dulu juga, dari Nabi Adam lahir itu udah mulai perpustakaan. Cuma belum dikasih nama, ya belum dikasih nama gitu ya. Nama perpustakaan ini belum ada. Tetapi kegiatan-kegiatan perpustakaannya sudah ada dari zaman dulu, ya. Karena perpustakaan itu kaitannya dengan sumber ilmu, mencatat. Dulu itu dicatat dalam sebuah namanya suhuf, lembaran-lembaran, ya lembaran. Dulu belum ada buku, ya. Dulu dari kelapa kayu dibuat tanda, ya, dibuat dari batu dibuat tanda. Itu juga udah mulai ada cikal bakal perpustakaan. Dari kumpulan suhuf itu, lembaran-lembaran itu digabungkan, ya, suhuf namanya, ya. Nah, kemudian mulai ada munculnya perpustakaan dan dikasih nama perpustakaan itu pada zaman pemerintahan bukan Abbasiyah kalau nggak salah, zaman Khalifah Abbasiyah, ya. Zaman Khalifah Abbasiyah itu munculnya perpustakaan namanya Al-Maktabah, ya. Itu memang bahasa Arab, itu perpustakaan. Al-Maktabah itu perpustakaan itu bahasa Arabnya Al-Maktabah, ya, dari kata kitabun, buku. Makanya kumpulan buku-buku itu perpustakaan disebut dengan Al-Maktabah. Itu pertama dalam pemerintahan Al-Abbasiyah itu kalau nggak salah pemimpinnya Harun ar-Rasyid, gitu ya. Nanti bisa dicari lagi pemimpinnya Harun ar-Rasyid. Nah, di sana banyak penulis-penulis waktu zaman itu, karena setiap menulis buku dia dikasih penghargaan sama khalifah. Setiap yang nulis buku dikasih emas, menerjemahkan buku dikasih hadiah, gitu ya. Banyak penulis-penulis zaman dulu, termasuk munculnya ilmu aljabar ya, ilmu aljabar matematika itu zaman pemerintah Harun ar-Rasyid itu, zaman perpustakaan mulai didirikan, ya, di Al-Maktabah itu. Nah, semua pengarang-pengarang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu matematika, ilmu fisika, semuanya dibuat, semuanya buku itu banyak karena dihargai. Orang yang membuat tulisan, membuat buku itu dihargai, ya. Karena dengan membuat tulisan itu sejarah akan berkelanjutan, ya, kebudayaan akan berkelanjutan. Coba kita tahu, kalau yang muslim kita tahu umpamanya lugur sholat, tahunya dari mana? Dari buku, sumbernya dari buku, dari kitab, ya, bukan dari kiai, dari itu bisa baca buku, baca kitab. Jadi budaya itu, jadi salah satu keutamaan perpustakaan juga adalah mengabadikan budaya. Kalau kalian budayanya pengen dicatat di sekolah Summa Bangsa, makanya kalian tulis jadi buku, disimpan di perpustakaan. Nanti kalian namanya terbaca terus sama adik-adik semuanya. Oh, dulu Dwi Anggraini sudah buat tulisan ini sangat bagus sekali, dibaca sama adik kalian yang sudah sekian angkatan.
budaya kalian, pemikiran kalian akan dibentuk dan akan dikenal. Makanya jangan malas menulis. Nah sebentar lagi kan akan digiatkan menulis ya. Nah maka jangan malas menulis, karena menulis itu mengabadikan budaya, melanjutkan budaya. Kalau tanpa menulis hilang budaya. Nah itu mungkin dari terima kasih Fikran. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan terima kasih kepada Abi Dadan yang boleh membawakan materi perpustakaan pada pagi hari ini. Ya, baiklah anak-anak sekalian, masih semangat? Masih semangat? Kayaknya di ujung sana udah ada yang mulai ngantuk-ngantuk nih. Ya, jangan dulu ngantuk karena kita masih akan melanjutkan seminar kita pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang berikutnya dari teman-teman Jawara nih. Oh, ternyata ada bisik-bisik tetangga mau. Apa nih bisik-bisiknya? Salahnya mau break dulu kita untuk sejenak. Tapi mohon ditunggu karena ada kuis menarik. Ada kuis nih. Ada kuis. Pak Dadan mungkin mau kasih pertanyaan? Oh, ada hadiah-hadiah nih. Oke, Ada gelas. Siapa yang mau gelas? Mau. wah, ada Ada pulpen, pulpen, ada kaos kaki juga, ada kaos kaki, ada pin juga. Oh, saya juga. Saya juga. Oke. Saya Siapa juga. nih yang mau? Oke, saya ada pertanyaan satu Mo. Tadi dari materi Pak Dadan itu Al-Jakar ditemukan di masanya siapa? Oke, Iya. siapa? Hah? Masih belum lengkap. Belum lengkap namanya. Tadi Hafizah katanya Hafizah mau jawab. Ayo, ada yang anak-anak? Jangan. Ya Alan. Silakan Alan. Hah? Iya, masanya Abbasiyah oleh siapa tuh namanya? Masa Abbasiyah ya. Zamannya Abbasiyah tapi ada zamannya tuh. Ada zamannya jelas Abbasiyah tapi namanya siapa ya? Ada Aduh, siapa? Wah, ini catatannya dipertanyakan. Masa Boleh, Pak Ahmad. ada yang tahu? Depannya huruf H. Depannya huruf H. Bukan. Angkat tangan. Bukan Holyfield yang pasti ya. Ayo Ahmad. Ada 3 suku kata di dalamnya. Ah, kayaknya batal ini nggak Batal. kelas buat Oh, saya. kalau ini bisa jawab, Mon, dia boleh pilih hadiah. Gitu ya Pak Dadan ya. Untuk yang pertama ini, kalau yang bisa jawab langsung bisa pilih hadiah. Akan siapa? Ayo. Siapa Alan? Hah? Iya, benar. Itu ininya, zamannya. Itu zamannya. Iya, itu zamannya. Ada harimunya namanya siapa? Itu Zamana. Iya, belakangnya betul, depannya. Nama depannya siapa? Salah, belum. Ayo. Jelas Pak Dadan sampai ngulangnya berkali-kali makanya. Wah, kayaknya batal nih. Batal? Batal. Oke. Oke. Oke, batal.
di depan sini sampingnya Puno supaya Puno bisik-bisik nanti hadiahnya. Hadiah di kotak pajak. Yang pertama sarana belajar mandiri, yang kedua sarana untuk rekreasi, yang ketiga tempat bertemu dengan penulis dan pemikir. Oke, memang tanya dulu. Kan tadi dia bilang sebagai sarana rekreasi. Kira-kira sarana rekreasi itu seperti apa sih? Buku menjadi jendela dunia. Benar nggak tuh Pak Dadan? Benar nggak Pak? Pak Dadan gimana Pak Dadan? Oh boleh lah. Boleh lah. Oke, mau yang mana Alan? Mau boleh pilih hadiahnya? Ada pulpen, ada ini nggak boleh? Ya, itu hadiah. Gelas? Boleh ya? Boleh. Oh, langsung kelar. Oke. Luar biasa. Ya, gelasnya sudah sold out. Masih ada yang hadiah? Masih. Kalau dibilang ada hadiah saja langsung terang matanya. Oke, pertanyaan kedua Pak Dadan. Apa nih kira-kira? Ini pertanyaan paling sulit. Apa nih? Karena kira-kira? sehari-hari harusnya mereka tahu. Jam berapa? Gak jadi. Jam berapa? Jadwal belajar mandiri. Oke. Jam 7.15 sampai jam 8. Lala? Sampai? Ada yang belum ada kan? Belum ada. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ananda? Ananda dia? Oh, iya. Hadiah. 7.30 sampai jam 8. Hari apa? Hari apa? Hari Selasa dan hari Rabu. Konfirmasi deh, silakan maju. Rabu. Wah, oke. Karena sudah ada aba-aba dari menu ini, oke, kita kuisnya akan kita lanjutkan nanti setelah pematerian kedua, ya, Man ya. Oke, silakan antri untuk SMA terlebih dahulu.